Baik, Om Swastiastu. Baik, di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan tugas dalam mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia pada topik 6. Baik, sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next, mana yang pertama yaitu Igusti Putu Sinta Yantayani, kemudian yang kedua ada IKD Wahyu Pratama, dan yang ketiga ada Iketut Sukrisnawan. Next. Baik, langsung saja untuk yang pembahasan yang pertama terkait dengan pertanyaan apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomik, dan politik yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran. Next. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Wahyu Pratama. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Menurut pendapat saya, pandangan saya tentang isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran, yaitu dalam perspektif sosial, timpangan akses pendidikan masih menjadi masalah besar, terutama di daerah pelosok dan tertinggal. Diskriminasi dan marginalisasi berdasarkan gender, ras, etnis, agama, dan kondisi ekonomi juga menghambat partisipasi penuh semua anak dalam pendidikan. Kekerasan dan bully di sekolah turut menjadi isu serius yang dapat menghambat proses belajar, mengajar, dan berdampak negatif pada mental dan emosional pada siswa. Dari sisi budaya, berdasarkan nilai dan budaya antara sekolah dan masyarakat sekitar bisa menimbulkan miskomunikasi dan hambatan dalam proses belajar mengajar. Selain itu, kurikulum yang tidak relevan dengan budaya dan kebutuhan masyarakat setempat dapat membuat peserta didik kurang bermakna dan bermanfaat bagi siswa. Baik, sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Cynthia Yantayani. Untuk waktu dipersilakan. Baik, pandangan saya terhadap permasalahan yang sudah dipaparkan tadi adalah saya percaya bahwa isu-isu sosial seperti kesenjangan pendidikan antara kelompok masyarakat tertentu menjadi perhatian utama. Ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan berkualitas dapat memperburuk ketidakadilan sosial dan membatasi mobilitas sosial. Kita perlu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif bagi semua siswa. Di sisi lain, dari sudut pandang budaya, integrasi nilai-nilai lokal ke dalam kurikulum menjadi penting untuk menjaga keberagaman dan menghargai identitas budaya setempat. Secara ekonomi, keterbatasan sumber daya seperti kurangnya infrastruktur pendidikan dan kekurangan guru yang terampil dapat menghambat kemajuan pendidikan. Sementara dari segi politik, campur tangan dalam kebijakan pendidikan dari pemerintahan juga akan mempengaruhi arah dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan pendidikan penting untuk memastikan kepentingan siswa untuk bisa diprioritaskan. Sekian dari pendapat saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Next. Baik, di sini saya akan berpendapat di mana dalam hal ini isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial budaya, ekonomi, dan politik sangat mempengaruhi proses pendidikan dan pembelajaran. Isu tersebut akan menimbulkan respon, tindakan, dan kebijakan yang dapat mempengaruhi
penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Isu sosial dapat mempengaruhi kesetaraan akses pendidikan, di mana anak-anak dan keluarga miskin seringkali memiliki akses yang lebih rendah terhadap fasilitas pendidikan yang memadai. Bila dari segi budaya, nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat dapat mempengaruhi sikap terhadap pendidikan. Dan itu dapat dilihat pula dari penggunaan bahasa pengantar dalam pendidikan yang tidak sesuai dengan bahasa ibu serta didik dapat menghambat pemahaman dan pembelajaran. Dari segi ekonomi, pendidikan dipandang sebagai investasi yang penting untuk dapat meningkatkan ekonomi individu dalam masyarakat. Namun isu yang berkembang, biaya pendidikan yang sangat tinggi dapat menjadi hambatan bagi anak dalam peroleh pendidikan. Isu politik juga dapat mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran, di mana dapat dilihat pula bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sangat mempengaruhi sistem pendidikan. Sekian dari saya. Kemudian untuk selanjutnya terkait dengan pembahasan mengenai apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik. Next. Baik, untuk pendapat yang pertama akan disampaikan oleh Wahyu Pratama. Untuk waktu, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pandangan saya saya yakin bahwa dengan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu pendidikan dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik, serta komitmen untuk menerapkan pendekatan pedagogik yang inklusif dan kolaboratif, saya siap untuk menjadi guru yang efektif dan dapat membantu siswa mencapai potensi penuh mereka. Saya percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik, dan saya siap untuk berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Sekian pendapat dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Cynthia Dayani. Untuk waktu, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, terkait hal tersebut, saya merasa bahwa untuk mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan yang kompleks ini, saya perlu memperdalam pemahaman saya tentang dinamika sosial, budaya, ekonomi dan politik yang mempengaruhi proses pendidikan. Saya menyadari bahwa setiap siswa memiliki latar belakang sosial, budaya, ekonomi, maupun politik yang berbeda-beda, dan ini dapat mempengaruhi cara mereka menerima serta merespon pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, saya telah mempersiapkan diri dengan strategi pengajaran yang beragam serta fleksibel, tentu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan latar belakang individual setiap siswa. Selain itu, saya juga telah mencari bahan pembelajaran yang mencakup berbagai perspektif dan pengalaman sehingga setiap siswa mampu merasa dihargai dan terwakili dalam proses pembelajarannya. Saya siap untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan berdiskusi dengan rekan-rekan saya untuk mampu memahami bagaimana faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengalaman belajar siswa. Kemudian dengan begitu, saya berharap mampu memfasilitasi dengan lebih baik, mencari bahan pembelajaran dan mampu mencakup berbagai perspektif dan pengalaman sehingga setiap siswa mampu mendapatkan relasi yang baik dengan antar siswa maupun dengan guru serta masyarakat kelak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kalian berikan pada saya. Mungkin di sini saya membahas terkait dengan pandangan saya, di mana sebagai seorang guru tentunya harus siap mengajar dan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Hal tersebut dikarenakan sebagai seorang guru sangat penting untuk bisa menuntun dan membersamai peserta didik dalam mencapai kompetensinya sesuai dinamika kehidupan dan kebutuhannya saat ini. Pembelajaran yang dilakukan juga dapat dikaitkan dengan budaya yang menunjukkan penghargaan terhadap budaya peserta didik serta bahasa yang sesuai dalam proses pembelajaran. Guru juga sangat penting dalam memberikan kebijakan belajar, penggunaan kurikulum, dan memberikan pendidikan yang inklusif kepada peserta didik. Selain memperhatikan tindakan dan kebijakan tersebut, untuk menunjang kesiapan mengajar
Saya juga perlu mengembangkan kompetensi diri dengan mengikuti pelatihan guru, meningkatkan kerjasama dengan rekan guru yang lainnya, mendalami penerapan kurikulum dan metode pengajaran, serta melakukan refleksi berkelanjutan untuk dapat meningkatkan kualitas diri dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Baik, untuk pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki. Baik, untuk hal ini akan disampaikan oleh rekan saya, Cynthia Dayani. Untuk waktu, saya persilakan. Baik, untuk yang pertama adalah mengenai pengaruh budaya dalam pendidikan. Dalam persamaan pandangan kami tentang pengaruh budaya dalam pendidikan, yakni ketiga pandangan menyoroti pentingnya nilai-nilai budaya dalam pendidikan. Kami sepakat bahwa integrasi budaya lokal ke dalam kurikulum dan penggunaan bahasa pengantar yang sesuai sangat penting untuk memastikan efektivitas pembelajaran. Nah, persamaan pandangan kami juga tentang ketimpangan akses pendidikan, terutama dalam konteks sosial dan ekonomi. Semua pandangan menekan bahwa anak-anak dari keluarga miskin atau yang tinggal di daerah pelosok memiliki akses yang lebih rendah terhadap pendidikan yang berkualitas. Serta persamaan dari pandangan kami yang terakhir adalah tentang pentingnya kebijakan yang inklusif. Ketiga pandangan menekankan pentingnya kebijakan yang mempertimbangkan berbagai perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Ketiga pandangan ini secara khusus menyebutkan bahwa pentingnya kebijakan yang inklusif dan partisipatif dalam pendidikan akan sangat mempengaruhi kualitas pendidikan saat ini. Kemudian untuk selanjutnya yakni perbedaan pandangan kami terhadap permasalahan yang sudah disampaikan adalah yang pertama itu fokus pada ketimpangan sosial. Nah, pandangan dari IKD Wahyu Pratama lebih terfokus pada ketimpangan akses pendidikan di daerah pelosok. Sementara IKT Sukrisnawan menekankan pada ketimpangan yang dialami oleh keluarga miskin di kota maupun di desa. Kemudian untuk selanjutnya adalah pandangan Ibu Putu ini, yakni lebih menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam kurikulum untuk menjaga keberagaman, sedangkan pendapat Iketut Sukrisnawan menyoroti bahwa masalah penggunaan bahasa pengantar yang tidak sesuai dengan bahasa ibu merupakan sebagai hambatan dalam pendidikan. Kemudian ada pandangan terhadap aspek politik. Pendapat Iketut Sukrisnawan melihat kebijakan pemerintah sebagai salah satu faktor penentu dalam sistem pendidikan atau sistem penyelenggaraan pendidikan. Sementara Ibu Syai Putus Indrani menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan pendidikan agar kepentingan siswa juga bisa diprioritaskan. Sekian dari pemaparan saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih, Cynthia Dayani. Untuk selanjutnya, di sini kami akan membahas terkait dengan apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik yang dimiliki. Baik, untuk hal ini akan dibahas oleh rekan saya, Wahyu Pratama. Untuk waktu, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan persamaan. Baik, untuk faktor yang pertama, kesadaran akan kompleksitas isu pendidikan. Ketiga pendekatan tersebut menyadari bahwa mengajar tidak hanya tentang menyampaikan materi, tetapi juga harus memperhatikan berbagai isu sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi siswa. Mereka sepakat bahwa pemahaman terhadap isu-isu ini sangat penting untuk menjadi guru yang efektif. Semua pandangan menekankan pentingnya pendekatan pengajaran yang inklusif. Nah, menurut pendapat IKD Wahyu Pratama,
berbicara tentang pendekatan pedagogi yang inklusif dan kolaboratif. Nah, menurut pendapat I. Ketut Sukrisnawan menyebutkan pentingnya memberikan pendidikan yang inklusif kepada peserta didik, dan pendapat dari I. Gusti Ayu Putu Cynthia Hendrayani menekankan bahwa strategi mengajar harus disesuaikan dengan kebutuhan dan latar belakang individu siswa. Untuk faktor yang ketiga, pengembangan kompetensi dan pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, ketiga, pendapat menyadari bahwa pentingnya pengembangan diri sebagai guru untuk dapat menghadapi tantangan dalam pendidikan. Nah, menurut I. Ketut Sukrisnawan menekankan pentingnya mengikuti pelatihan dan refleksi berkelanjutan. Nah, sedangkan menurut I. Gusti Ayu Putu Cynthia Hendrayani menyatakan bahwa ia siap melakukan penelitian lebih lanjut, dan menurut IKD Ohio Pratama menegaskan komitmennya untuk berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Cynthia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Mohon izin di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan perbedaan, dan yang pertama yaitu fokus pada pengembangan diri dan kompetisi, di mana menurut pendapat I. Ketut Sukrisnawan saya menekankan pada pengembangan kompetisi diri melalui pelatihan, kerjasama dengan rekan guru, dan refleksi berkelanjutan. Jadi menurut pendapat I. Ketut Sukrisnawan fokus pada kesiapan dan pengembangan profesionalnya sebagai guru untuk bisa memberikan pendidikan yang berkualitas. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan penekanan pada pemahaman dan representasi budaya. Jadi menurut I. Gusti Ayu Putu Cynthia Hendrayani lebih menekankan pada pentingnya pemahaman mendalam tentang dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi siswa. Jadi menurut pandangan I. Gusti Ayu Putu Cynthia Hendrayani fokus pada strategi pengajaran yang beragam dan fleksibel, serta pentingnya memastikan setiap siswa untuk merasa dihargai dan terwakili dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai komitmen untuk masa depan pendidikan. Jadi menurut pandangan dari Wahyu Pratama menekankan pada pentingnya pendidikan sebagai kunci masa depan yang lebih baik dan komitmennya untuk menjadi guru yang efektif. Pandangan lebih fokus pada visi jangka panjang untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Baik, sekian presentasi dari kami terkait dengan mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.